Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari kelas 10 AK2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Penggunaan Peralatan Kantor dalam Kegiatan Administrasi. Peralatan kantor dalam kegiatan administrasi yaitu mengenai peralatan kantor. Itu pengertian peralatan kantor, fungsi peralatan kantor, istilah-istilah peralatan kantor, dan jenis peralatan kantor. Macam-macam peralatan kantor yaitu hal-hal yang diperhatikan dalam menemukan peralatan kantor. Macam-macam peralatan kantor. Penenangan perlengkapan kantor yaitu pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang pertama, mengenai peralatan kantor. 1. Pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan barang-barang yang dipakai untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Menurut Delianggi, peralatan kantor adalah barang-barang yang digunakan habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh pegawai di administrasi kantor. Bagian 2. Fungsi peralatan kantor. Sarana untuk penyimpanan arsip, alat bantu untuk mempercepat atau meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kantor. Yang ketiga, media untuk melakukan berbagai macam kegiatan kantor. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan peralatan kantor yaitu dalam menggunakan peralatan kantor tentunya harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan, kebutuhan, serta jenis pekerjaannya. Dalam menentukan peralatan kantor yang harus digunakan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, peralatan harus disesuaikan dengan bentuk pekerjaan. Yang kedua, peralatan juga harus memperhatikan sifat-sifat pekerjaan. Yang ketiga, peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan dan akumulasi yang tercipta dalam kantor. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam peralatan kantor. Pengelolaan peralatan kantor dalam rangka kegiatan administrasi kantor dibutuhkan persiapan berupa peralatan pendukung. Peralatan pendukung ini terdiri dari berbagai macam alat dan fungsi yang berbeda-beda. Langsung saja kita pelajari mengenai macam-macamnya. Di sini yang pertama yaitu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membuat suatu sistem kerja. Komputer dijadikan alat bantu dalam perusahaan untuk dapat mengerjakan sesuatu antara lain. Yang pertama, melakukan input data. Yang kedua, memproses input data sesuai dengan apa yang dihendaki oleh user atau pengguna. Yang ketiga, melakukan penyimpanan penting perintah dari hasil pengolahan. Yang keempat, dapat menyediakan output dalam bentuk informasi penting dalam komputer. Oke, selanjutnya di sini ada printer. Printer adalah suatu alat yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Selanjutnya, paper shredder, yaitu alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak terpakai kembali dan bisa menghancurkan kertas dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, di sini ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi digunakan untuk
menduplikasikan file yang terdapat pada hard copy atau kertas. Penggandaan alat ini penting untuk menjaga kecepatan kerja karyawan. Selanjutnya ada mesin penghitung uang, yaitu alat yang berfungsi untuk menghitung beberapa banyak uang, jumlah uang atau logam maupun kertas yang ingin dihitung. Mesin ini sangat mempermudah untuk. Selanjutnya, mesin absensi, yaitu mesin yang digunakan untuk mencatatkan kehadiran karyawan yang mengkalkulasikan laporan secara otomatis. Selanjutnya, telepon. Telepon adalah alat komunikasi jarak jauh yang bisa digunakan dalam kantor maupun rumah dengan menggunakan kabel telepon. Baik, kita lanjut. Lemari arsip. Sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan segala jenis dokumen atau arsip-arsip penting. Biasanya terdapat kunci untuk menyimpan arsip-arsip penting dan rahasia. Selanjutnya ada filing cabinet. Filing cabinet ini adalah alat kantor yang digunakan untuk melakukan penyimpanan arsip data. Alat ini merupakan lemari dan laci-laci kotak besar yang tersusun vertikal yang dapat digunakan untuk pengelompokan barang dan dokumen. Selanjutnya, alat tulis. Alat tulis merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menuliskan dalam suatu kegiatan seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Contohnya seperti pensil, spidol, tip X, penghapus, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu buku kas. Buku kas merupakan jenis buku yang berfungsi untuk mencatat semua bentuk menerima maupun pengeluaran kas kecil, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Dan ini contohnya buku kas. Selanjutnya, alat kantor yaitu perforator. Perforator adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas. Alat ini penting dalam peralatan pengarsipan untuk memasukkan berkas ke dalam order. Lubang yang dibuat perforator biasanya memiliki diameter 5 meter. Perforator juga memiliki beberapa jenis berdasarkan lubangnya yang dimilikinya, mulai dari 1 lubang, 2 lubang, sampai dengan 5 lubang. Selanjutnya, stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan suatu dokumen dengan dokumen yang lain. Cara menggunakannya, tekan kedua sisi stapler sehingga meningkat dokumen kertas yang kita inginkan ratakan. Nama beda dari aslinya adalah stapler, sedangkan untuk isiannya digunakan staples. Oke, kita lanjut. Di sini adalah order. Order adalah mat besar dengan ukuran penggunaan sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam order terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Order terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau arsip. Order dapat memuat ukuran lebih 500 lembar arsip surat. Itu contohnya. Selanjutnya, buka order dan masukkan kertas ke dalam mesin jepitnya, lalu disimpan order secara vertikal ke dalam lemari arsip yang akan disimpan. Oke, selanjutnya yaitu map. Map adalah alat kearsipan untuk menyimpan beberapa dokumen yang jumlahnya kecil, seperti kertas yang disatukan sebagai tempat yang disatukan. Map ini bagi menjadi beberapa jenis, yaitu map, Schneider, dan
Hakimat dan folder dan stop my folio. Dan enumerator adalah alat yang digunakan untuk melakukan stempel penomoran sebagai penomoran tanggal pada kertas atau objek lainnya. Penggunaannya layaknya stempel, kita tinggal memutar angka tanggal, bulan, dan tahun sesuai kebutuhan. Selanjutnya, stempel. Stempel adalah alat yang bisa membantu pertumbuhan kantor dalam hal pengesahan atau persetujuan. Biasanya stempel digunakan pada dokumen, nota, perjanjian, dan lain-lain. Contohnya. Selanjutnya di sini ada quit, yaitu dipakai untuk menandai batas arsip sehingga memudahkan Anda dalam mencairkan dokumen. Guide arsip hadir dengan materi plastik dengan warna merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Jadi itu biasanya untuk menandai dokumen-dokumen agar tidak tercampur. Dari kita bisa ditandai dengan nama dokumennya atau tanggalnya atau dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada alat sortir. Alat sortir merupakan alat yang penting dalam proses surat menyurat. Alat sortir dapat digunakan untuk memisahkan surat-surat berdasarkan kategorinya yang berdasarkan juga tanggal masuk surat. Selanjutnya ada label. Label arsip adalah komponen penting dalam pengarsipan. Label arsip berfungsi untuk menandai map dengan nama atau dengan jenis arsip. Contohnya label arsip. Surat masuk berarti label untuk menandai folder, yaitu dengan dinamai dengan label arsip surat masuk pada tanggal berapa dan bulan berapa, jadi label lainnya tidak akan tertukar. Nah, selanjutnya ada perekat kertas. Contohnya ada penjepit kertas, lem, dan paperclip. Selanjutnya penenangan perlengkapan kantor. Penenangan perlengkapan kantor merupakan penggunaan yang dimaksud untuk menenangi masalah peralatan kantor. Penenangan kantor berfungsi untuk mengenai masalah peralatan perlengkapan kantor yang digunakan dalam suatu bagian kantor, biasanya berdasarkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada penandaan. Yang kedua, penyimpanan, pengeluaran, pemeliharaan, dan ada penghapusan. Oke, selanjutnya jelaskan bahwa penggandaan yaitu usaha yang bertujuan untuk mengolah peralatan atau memperlengkap kantor sesuai rencana kebutuhan yang telah ditentukan melalui pembelian, pembuatan sendiri, menyewa, dan lain-lain. Sedangkan penyimpanan adalah kegiatan untuk menampung hasil penggandaan barang perlengkapan yang meliputi segi administrasi, pencatatan dalam bentuk buku barang, maupun segi fisik atau penyimpanan barang itu sendiri. Selanjutnya, pengeluaran. Pengeluaran adalah barang dari unit pergudangan kepada unit berdasarkan nota permintaan dan harus dicatat pada buku pengeluaran barang. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah segala usaha yang dilakukan terus-menerus agar barang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik sehingga siap dipakai saat diperlukan. Yang terakhir yaitu ada penghapusan.
penghapusan atau usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari dalam daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya, sampai sini apa ada yang ditunjukkan? Yuk, sekian.